Selamat datang di Jimmy Melali Channel. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, nggak usah subscribe lagi, cukup like dan komen saja. Terima kasih. Om Swastiastu, apa kabar Sobat Jimil? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini saya Melali mengajak Sobat Jimil ke suatu tempat. Nah, tentunya masih seputaran rumah adat Bali ya. Namun kali ini ada yang berbeda dari rumah adat Bali ini, yaitu rumah adat Balinguni. Nah, Balinguni itu bisa diartikan sebagai zaman dahulu kala atau istilah singkatnya kuno ya. Jadi ini rumah adat Bali yang kuno ya. Jadi rumah ini merupakan suatu duplikat dari rumah adat Bali dengan ciri khas Desa Kliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Jadi rumah ini sengaja dibuat sebagai tempat rekreasi keluarga, sekaligus suatu tempat untuk mengedukasi masyarakat maupun diri kita sendiri yang berkunjung ke sana, bagaimana kearifan lokal zaman dahulu, arsitektur zaman dahulu yang dibuat sengaja terbuka dan penuh dengan areal terbuka hijau, sehingga dari sisi kesehatan sangat bagus sekali, menghasilkan suatu rumah yang sejuk dan nyaman sekaligus sehat ya. Oke, kita sudah mendekat di areal depan dari rumah Balinguni ini. Bisa kita lihat ini adalah struktur angkul-angkul zaman dahulu ya. Di bagian atasnya menggunakan rab atau atap dari jerami atau somi ya. Untuk struktur bagian badan dari angkul-angkul ini sendiri terbuat dari bata yang masih mentah, jadi bata yang tidak dibakar. Jadi zaman dahulu batanya memang agak agak coklat muda ya, cenderung ke krem sedikit. Oke, kita lanjutkan masuk ke dalam. Nah, ini situasi dan kondisi di dalam. Begitu kita masuk, kita menemukan sebuah aling-aling yang terbuat dari batu bata merah ya. Jadi ini adalah aling-aling standar rumah adat Bali. Begitu kita masuk, kita bisa merasakan aura zaman dahulu, histori zaman dahulu seperti ini ya. Sangat terbuka, adem, dan sangat menenangkan hati ya. Oke, kita pertama kali akan menuju ke arah barat laut ya, atau orang Bali biasa bilang ini adalah Kaje Kauh. Jadi posisi Kaje Kauh, seperti yang Sobat Jimmy lihat, ini adalah posisi Pelinggih Sedan Karang yang diitari oleh penyengkar atau tembok ya. Namun di sini menggunakan batu yang sudah matang ya. Jadi konsepnya masih zaman dahulu, namun materialnya dengan material batu atau batu bata merah ya yang sudah matang. Jadi zaman dahulu seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan menggunakan bata yang masih mentah, yang sudah dijemur namun belum dibakar ya. Seperti halnya di rumah saya di kampung zaman dahulu seperti itu juga. Oke, ini adalah areal hijau yang terdapat di sela-sela Sedan Karang, Balai Dauh maupun Balai Daje ya. Nah, seperti ini Sobat Jimil, kita bisa lihat struktur bangunan Balai Dauh. Namun kita sekarang akan menuju ke selatan ya. Jadi ini posisi selatan dari rumah ini. Ini kita bisa temukan tangga ini menggunakan bahan dari batu alam ya. Namun ini kombinasi karena zaman dahulu biasanya menggunakan pilah, kalau tidak salah itu adalah sejenis paras yang
berwarna abu-abu tapi agak kekuningan sedikit. Nah, ini kita menemukan sebuah balai yang berisi mungkin sejenis balai bengong kalau zaman sekarang ya. Jadi ini ditempatkan ada ayam, ada lesung untuk menumbuk padi ya. Dan balai ini terbuat kalau tidak salah untuk sakenya sendiri berbahan dasar dari kayu sotong kalau tidak salah ya. Kalau kayu sotong itu adalah sebuah kayu kalau bahasa Indonesianya jambu biji ya. Jadi kayu sotong ini sangat kuat, namun cari yang lurus itu agak susah ya. Nah, untuk di posisi paling belakang ini ditempatkan kamar mandi atau toilet ya. Jadi zaman dahulu tempatnya tetap di belakang dari perantanan atau pawon ya. Nah, ini adalah dinding dari pawon atau perantanan. Ini bisa kita lihat Sobat Jimil, struktur dindingnya dibuat zigzag dengan konsep timbul tenggelam ya. Jadi ada yang timbul, ada yang tenggelam untuk pemasangannya. Nah, seperti ini Sobat Jimil bentuk dapur atau pawon dari rumah Balinguni ini. Jadi zaman dahulu semua menggunakan atap ilalang ya, atau atap alang-alang atau atap jerami ya. Nah, seperti ini. Jadi atap ini sifatnya sederhana namun bisa menetralisir suhu panas maupun suhu dingin ya. Nah, ini bagian depan dari dapur atau pawon ini menggunakan bahan baku dari bambu semua yang disusun vertikal kotak-kotak dan memiliki sebuah pintu yang sangat lebar, kira-kira sekitar 1,5 meter dengan konsep sliding. Jadi zaman dulu sudah ada konsep sliding ya, namun dengan cara pemasangan sederhana. Nah, ini di sisi timur ini ditempatkan satu buah jeding alat penampung air yang berbahan dasar dari batu ya, batu yang dilobangi dan dibentuk sedemikian rupa ya. Nah, di sini ditempatkan beberapa buah bubu. Jadi bubu ini adalah alat untuk menangkap belut atau lindung ya. Di sana juga ada kise untuk menempatkan ayam dan beberapa alat-alat pertanian maupun peternakan lainnya. Saya kurang tahu namanya, lupa ya. Oke, kita akan masuk ke dalam area dapur atau pawon ini. Nah, Sobat Jimil, seperti ini konsep dapur ala kliki ya. Jadi di sudut timur ditempatkan tungku api atau pawon atau cangkem pawon ya. Di atasnya ditempatkan kayu bakar. Nah, ini peralatan maupun perabotan yang ada di dapur ya, seperti jalikan dan lain sebagainya. Saya kurang tahu namanya ya. Silahkan Sobat Jimil lihat-lihat, ini adalah peralatan zaman dulu ya. Untuk dinding bagian dalam seperti yang Sobat Jimil ini ditempel atau diplester dengan luluh atau nyanyad ya, atau lumpur ya. Di lumpur tanah yang dicampur dengan air lalu ditempelkan pada dinding dari dapur ini. Jadi ini sifatnya sama dengan jerami ya. Dia lebih menetralisir suhu. Ketika suhu dingin dia tidak terlalu dingin, dan ketika suhu panas dia tidak terlalu panas. Jadi itu menetralisir. Nah, ini adalah peralatan-peralatan makan maupun minum di zaman dahulu yang duplikatnya ya. Jadi zaman dahulu mungkin bentuknya seperti ini ya, bisa kita bayangkan Sobat Jimil. Nah, untuk ventilasi dari dapur ini terdapat 3 buah ventilasi yang berbahan dasar dari bambu yang dikonsepkan berjejer vertikal. Jadi ini adalah ala kuno ya. Jadi ini ditempatkan di kanan, kiri maupun tengah dapur ini. Untuk bagian atapnya seperti yang Sobat Jimil lihat dari luar, dari dalam seperti ini, berupa rajutan bambu, kayu maupun jerami itu sendiri tertata rapi untuk menetralisir suhu. Nah, untuk pintu sliding bambu zaman dulu itu bisa kita coba sekarang ya Sobat Jimil. Kita geser sedikit. Nah, ini kita geser sedikit karena posisinya terkunci ya. Ini adalah konsep zaman dahulu. Jadi zaman dahulu sudah ada pintu sliding ya. Nah, ini bisa kita lihat tampak di halaman depan.
Terlihat bersih, rapi, sederhana, bersahaja, namun sejuk dan indah ya. Estetika Balinya sangat dapat sekali. Nah, oke, kita keluar dari dapur atau pawon ini. Bisa kita lihat di bagian atap ditumbuhi tanaman benalu ya. Jadi tanaman ini secara tidak sadar itu fungsinya sangat baik untuk menetralisir cahaya maupun menetralisir udara yang kotor menjadi udara yang bersih, kira-kira seperti itu ya Sobat Jimil. Jadi konsep orang tua zaman dahulu itu terbuka namun dipenuhi oleh beberapa tanaman yang berfungsi untuk menetralisir udara maupun cahaya. Oke, ini di bagian timur dari tembok dapur atau pawon ini ditempatkan berbagai jenis peralatan pertanian ya, seperti ini Sobat Jimil. Nah, kita lanjutkan ke timur lagi. Nah, ini adalah kelumpu. Nah, kelumpu ini dengan konsep yang minimalis atau simpel di zamannya ya. Namun bagian atap tetap menggunakan konsep yang berbahan dasar dari jerami atau somi atau ilalang ya. Nah, ini adalah bedeg untuk menangkal sinar matahari yang datang dari timur. Jadi bedeg ini adalah ciri khas zaman dahulu. Jadi waktu saya kecil banyak terdapat bedeg ini di beberapa balai ya, untuk memblokir cahaya yang masuk agar tidak terlalu kencang masuk, tidak semua masuk ke ruangan. Oke. Nah, ini bagian plafonnya terbuat dari kayu semua, namun pada atapnya terbuat dari jerami ya. Nah, ini bagian bawahnya biasanya sih terbuat dari pilah. Jadi pilah itu berupa paras yang lebih katos atau lebih keras ya. Nah, Sobat Jimil, seperti ini penampakannya, sangat kembali ke histori masa lalu. Jadi saya merasa adem tinggal di sini ya. Mereview tempat ini saya terbayang-bayang nenek moyang atau leluhur kita seperti ini, kehidupannya sederhana, bersahaja, namun penuh dengan keharmonisan ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sebelah selatan dari kelumpu atau pawon ini ditempatkan beberapa jejeran tanaman yang berfungsi untuk menetralisir udara ya, sekaligus menetralisir cahaya yang masuk. Nah, ini pada dindingnya semua menggunakan tembok popolan ya istilahnya, tembok popolan yang ditempel atau diplester dengan tanah popolan atau tanah liat yang diberi air dan diberi perekat alami. Sehingga tampak seperti ini ya, sangat natural sekali zaman dahulu. Apa yang bisa dimanfaatkan itu yang dipakai untuk membangun rumah, tembok, dan lain sebagainya. Nah, di sisi timur juga ditempatkan beberapa tanaman untuk menetralisir cahaya yang masuk. Kita akan menuju ke utara. Nah, di sini adalah pemedal dari sebuah merajan ya, dengan merajan konsep zaman dahulu yang simpel, namun di sini hanya terdapat satu buah pelinggih ya. Oke, kita lanjutkan ke barat lagi. Di sini di bangunan paling barat kita review sekarang. Ini adalah posisi bangunan Balai Dauh. Nah, Balai Dauh ini sama konsepnya dengan pawon atau dapur tadi, menggunakan atap dari ilalang atau alang-alang ya. Balai Dauh ini menggunakan konsep sake sie yang semua sake, cengawang maupun pembentang berbahan dasar dari kayu, dan terdapat satu buah dipan ya. Jadi dipan itu dipakai sebagai tempat untuk istirahat. Biasanya pada dipan ini, bagian dipan tersebut ditempatkan semacam tirai ya, untuk menutupi kita pada saat istirahat atau tidur, atau bisa berupa keri yang terbuat dari bambu ataupun keri yang terbuat dari rotan ya. Untuk dinding Balai Dauh ini terbuat dari perpaduan bata setengah jadi dengan sejenis batako zaman dahulu ya. Saya tidak tahu namanya, mungkin Sobat Jimil ada yang tahu nama dari batako zaman dahulu ya. Seperti ini, agak besar-besar ya.
Dan disusunnya atau dibangunnya dinding ini menyudut jadi berbentuk L, sisanya terbuka. Jadi ini adalah konsep balai dauh yang sangat kuno zaman dahulu. Jadi orang tua zaman dahulu lebih nyaman tidur dengan konsep terbuka seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat Sobat Jimil, bagian atapnya terbuat dari ilalang atau alang-alang ya, yang disusun dengan bambu, kayu, dan diikat dengan tali duk ya, berwarna hitam. Nah, ini Sobat Jimil, kita menuju ke belakang dari balai dauh ini. Nah, ini terakses dengan balai daje dan sedan karang ya. Nah, pada dindingnya seperti ini Sobat Jimil, seperti bataku zaman dahulu ya, kotak-kotak seperti ini. Apa namanya saya kurang tahu, silahkan bagi Sobat Jimil yang tahu silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita mereview balai dangin. Nah, balai dangin ini menggunakan sake ulu atau sake kutus yang bahan dasarnya juga sama, berbahan dasar dari kayu, terdiri dari 8 tiang atau sake ya. Untuk rapnya sendiri atau atapnya sama dengan menggunakan alang-alang atau ilalang. Untuk dinding temboknya menyudut ya, berbentuk L juga sama, dan bahannya juga sama dari perpaduan antara batu bata setengah jadi dengan bataku zaman dahulu ala dulu ya. Saya kurang tahu nama bataku zaman dahulu. Nah, seperti ini penampakannya. Pada dinding bagian selatan ditempatkan beberapa perangkat atau peralatan pertanian ya. Oke Sobat Jimil, sekarang kita memasuki areal balai dangin. Nah, balai dangin ini bisa dilihat sangat simpel ya. Pada bagian yang berbahan dasar dari kayu semua, baik cengawang, pementang maupun sakenya tidak ada yang diukir, semua hanya dirakit sesuai dengan pakem struktur rumah Bali ya, seperti struktur biasa. Dan pada bagian atapnya menggunakan atap alang-alang atau ilalang, kombinasi antara bambu dan kayu yang diikat dengan tali duk berwarna hitam. Oke, di sini ditempatkan juga sebuah bedek untuk menangkal cahaya yang masuk ke sini, dan beberapa meja, keris, dan yang spesial di sini adalah sepeda ontel. Nah, sepeda ontel ini adalah sepeda zaman dahulu di tahun 40-an sampai tahun 80-an ya kebutnya ini. Dan sekarang sepeda tersebut jarang kita temui karena sudah hampir punah ya. Nah, ini kita bisa melihat dari posisi balai dangin, areal di depan kita setiap balai semua terbuka, kita bisa melihat akses semua balai yang ada di sini. Ini adalah konsep kearifan lokal yang diturunkan oleh leluhur kita ya. Dan sekarang juga sudah banyak yang sadar dan kembali ke konsep masa lalu, yaitu penuh dengan area terbuka hijau. Selanjutnya kita ke balai daje. Nah, balai daje ini sama konsepnya dengan balai yang lain. Atapnya semua menggunakan atap alang-alang atau ilalang ya, atau jerami juga bisa. Dan ini balai daje ini dengan konsep sakepat. Kadang di beberapa tempat ada menggunakan balai meten ya, seperti yang sudah saya pernah review sebelumnya. Ada balai meten di Kramas yang masih bertahan sampai saat ini. Nah, ini untuk lantainya menggunakan lantai modern ya, keramik, namun dengan corak maupun warna seperti warna tanah ya, agar nyambung dengan dindingnya atau temboknya. Nah, bisa kita lihat Sobat Jimil, untuk sake-sake, cengawang maupun pementang ataupun lambang ya, ini semuanya konsepnya sederhana tanpa ada ukiran. Namun dari sisi struktur atau rangkanya menggunakan pakem Bali ya. Untuk atapnya sendiri menggunakan atap alang-alang atau ilalang, perpaduan antara kayu, bambu, dan diikat dengan tali duk ya yang berwarna hitam. Jadi tidak ada plafon di sisi atasnya, dibiarkan
sebagai ventilasi udara ya. Nah, untuk pintunya sendiri menggunakan pintu Bali dengan konsep polos ya. Pintu Bali polos. Untuk dindingnya sama dengan balai dangin maupun balai dauh. Perpaduan antara batu bata setengah jadi berwarna agak krem atau coklat muda ya, dan juga perpaduan dengan batako zaman dahulu. Mungkin batako zaman dahulu bahannya mungkin sama dengan batu bata ya, yang hanya dikeringkan dan tidak dibakar. Nah, ini Sobat Jimil, simpel sekali konsep zaman dahulu. Yang penting intinya nyaman dan tenang ya. Nah, luas pandangan dari balai Daje ini bisa kita lihat semua akses balai kita lihat begitu luas ya. Balai dauh, dapur maupun balai dangin kita bisa akses dari balai Daje. Jadi konsepnya ini sangat terbuka sekali. Semua terintegrasi antar balai ya. Oke, selanjutnya kita akan mereview posisi merajan ya. Jadi merajan ini konsepnya simpel dan sederhana. Nah, ini adalah bentuk struktur zaman dahulu ya. Ini adalah candi bentar, pemedal dari merajan atau sanggah ini. Namun di sini pada duplikat rumah adat Bali kuno atau Bali Nguni ini hanya menempatkan satu buah pelinggih saja. Nah, seperti ini Sobat Jimil, konsepnya ada batu-batu. Biasanya kalau zaman dahulu batunya semua menyebar di seluruh area ya, dan di samping batu-batu tersebut dibiarkan tanah agar bisa saat hujan bisa masih meresap. Namun di sini dikonsepkan berjejer ya, seperti zaman sekarang. Nah, seperti ini Sobat Jimil. Ini adalah terakhir yang kita review. Seperti inilah contoh duplikat rumah adat Bali yang masih kuno ya, zaman dahulu kala. Jadi saya sangat apresiasi pengelola atau pemilik dari rumah Bali Nguni ini. Jadi beliau memiliki visi untuk melestarikan seni budaya kearifan lokal Bali ya zaman dahulu, dengan mengimplementasikan membuat sebuah duplikat rumah adat Bali dengan konsep kuno. Jadi ini bisa mengedukasi kita semua bagaimana kehidupan maupun struktur bangunan zaman dahulu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat Jimil. Jangan lupa dukung terus channel saya, Jimmy Melali Channel. Subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe cukup like, comment, and share ya. Oke, setelah kita mereview rumah adat Bali ini, saya akan mengajak Sobat Jimil ke belakang dari rumah Bali Nguni ini. Jadi saya akan setelah berjemur, berpanas-panasan di sini untuk menampilkan sebuah gambar yang mudah-mudahan bisa diterima bagus. Kita akan makan siang dulu ya, karena ini sudah jam 12 lebih, hampir jam 1 ya. Nah, ini di belakang terdapat fasilitas kolam renang baik dewasa maupun anak-anak ya. Bagi Sobat Jimil yang ingin berekreasi ke sini silahkan. Nah, seperti ini kondisinya sangat adem sekali karena dikelilingi oleh persawahan pepohonan ya. Seperti ini Sobat Jimil. Di sini disediakan beberapa gazebo untuk istirahat setelah setelah melakukan aktivitas renang ya. Nah, ini adalah barnya. Di sini bisa memesan makanan dan minuman ya. Oke, kita akan menuju ke bawah lagi agar Sobat Jimil tahu situasi dan kondisi di sini ya. Sangat bagus sekali, tertata apik. Yang jelas ini sangat menyenangkan. Kita bisa merefresh kepenatan kita selama seminggu untuk bekerja, beraktivitas sehari-hari. Nah, di sini juga ditempatkan
restoran yang berbentuk kapal ya. Nah, ini saya akan menuju ke bawah karena saya lebih senang dengan situasi di bawah ya. Nah, ini Sobat Jimil, sangat bagus sekali tempat ini, sangat recommended ya. Nah, sekarang saya akan memesan makanan atau menu. Oke, ini adalah menu-menu yang ada di Umah Balinguni yang terletak di Jalan Kliki ya, di Desa Kliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi menunya ini sangat terjangkau ya. Ada menu lokal maupun menu internasional dengan harga yang terjangkau. Oke. Setelah memesan makanan, saya akan menuju ke bawah ya. Situasi di bawah sangat menyenangkan bagi saya. Jadi banyak pepohonan, tanaman, ada juga sawah dan kolam ya. Saya akan menunggu di bawah sambil menikmati udara segar ya. Baik Sobat Jimil, saatnya saya akan makan dan menutup acara ini. Jadi hari ini saya memesan nasi sune cekuh, ayam geprek, air mineral, fresh fruit, dan es buah ya, sama plecing kangkung ya. Oke, terima kasih Sobat Jimil sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.